Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, NIM 41118006 dari Prodi Akuntansi semester 5. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yaitu untuk memenuhi UAS manajemen biaya. Materi yang akan saya paparkan yaitu tentang harga pokok produk bersama dan sampingan. Pengertian dari produk bersama adalah beberapa produk yang diproduksi secara bersamaan dengan menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik, dan akan menghasilkan jenis produk tertentu. Sedangkan produk sampingan adalah produk yang dihasilkan dari proses produk bersama, tetapi produknya bernilai relatif lebih rendah dibanding produk utama. Kemudian ada biaya bersama, ialah biaya overhead bersama yang harus dialokasikan ke berbagai departemen, baik dalam perusahaan yang kegiatan produksinya berdasarkan pesanan maupun massal. Biaya produk bersama adalah biaya yang dikeluarkan sejak saat pertama bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dipisahkan. Biaya bersama digunakan untuk memproduksi berbagai produk, antara lain yang pertama ada produk bersama atau joint produk, yaitu produk atau lebih yang diproduksi secara serentak sesuai proses. Yang kedua, produk sampingan atau by produk, yaitu satu produk atau lebih yang nilai jual relatif lebih rendah diproduksi bersama dengan produk yang lain yang nilai jualnya tinggi. Yang ketiga, produk sekutu atau CO produk, yaitu dua produk atau lebih yang diproduksi pada saat bersamaan, tetapi tidak dari kegiatan pengolahannya sama atau tidak berasal dari baku yang sama. Kemudian di sini ada karakteristik produk bersama. Yang pertama merupakan produk-produk utama yang dihasilkan dengan sengaja sesuai dengan tujuan produksi, melalui suatu proses atau serangkaian proses dan dilakukan secara stimulan. Yang kedua, nilai penjualan adalah relatif lebih besar bila dibandingkan dengan produk sampingan yang dihasilkan dan sama di antara produk umum. Yang ketiga, biasanya dihasilkan dalam jumlah unit atau kuantitas yang besar. Yang keempat, seringkali memerlukan pengolahan lebih lanjut atau pembungkusan. Yang terakhir, yaitu salah satu produk tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi yang lain. Kemudian, selanjutnya ada karakteristik produk sampingan. Yang pertama, dihasilkan bersama dengan produk utama dalam suatu proses serangkaian proses tanpa dimaksudkan untuk membuat produk yang lain. Nilai penjualan adalah relatif lebih kecil atau tidak berarti bila dibandingkan dengan produk utama. Yang ketiga, dihasilkan dalam jumlah unit atau kuantitas yang lebih sedikit. Selanjutnya, kadang memerlukan pengolahan lebih lanjut dan pembungkusan. Yang terakhir, produk ini dapat dihasilkan tanpa memproduksi produk yang sama. Selanjutnya, akuntansi untuk produk bersama. Masalah akuntansi dalam produk bersama yaitu pembebanan biaya produksi ke masing produk yang dihasilkan agar dapat ditentukan nilai persediaan akhir dan penghasilan atau laba bersih. Dalam hal ini, terdapat beberapa metode untuk menghasilkan biaya bersama ke masing-masing produk sebagai berikut. Yang pertama, ada metode nilai pasar relatif atau metode nilai jual relatif. Yang kedua, metode kuantitatif unit atau metode satuan fisik. Yang ketiga, biaya rata-rata sederhana per unit atau metode rata-rata biaya per satuan. Dan yang terakhir ada metode biaya rata-rata tertimbang per unit atau metode rata-rata tertimbang. Maksud dari metode nilai pasar relatif atau metode nilai jual relatif. Dalam penerapan metode nilai pasar atau nilai jual terdapat dua variasi berdasarkan dari kondisi produk bersama tersebut. Yang pertama, ada nilai pasar produk bersama diketahui pada titik pemisahan produk. Yang kedua, nilai pasar produk bersama tidak diketahui pada titik pemisahan produk atau nilai pasar diketahui setelah titik pisah proses. Dari nilai pasar produk bersama diketahui pada titik pemisahan produk. Jika nilai pasar diketahui pada titik pisah produk,
Total biaya bersama dialokasikan di antara produk bersama dengan membagi total nilai pasar tiap produk yang dihasilkan dengan total nilai pasar semua produk sehingga diketemukan rasio individu dari nilai pasar. Rasio inilah yang dikalikan dengan total biaya bersama. Rumusnya di sini ada alokasi biaya bersama untuk tiap produk sama dengan total nilai pasar tiap produk dibagi dengan total nilai pasar semua produk kemudian dikalikan dengan biaya bersama. Dengan mencari total nilai pasar tiap produk adalah unit yang diproduksi tiap produk kemudian dikali nilai pasar per unit tiap produk. Kemudian untuk mencari total nilai pasar semua produk ada jumlah semua total nilai pasar untuk tiap produk. Kemudian nilai pasar yang kedua ada nilai pasar produk bersama tidak diketahui pada titik pemisahan produk atau nilai pasar diketahui setelah titik proses. Nilai pasar pada titik pisah produk mungkin tidak diketahui, khususnya apabila tambahan proses pengolahan produksi diperlukan untuk menjadikan produk bersangkutan berada pada kondisi siap yang untuk dijual. Untuk itu perlu dilakukan sedikit modifikasi atau rumus yang disajikan di atas dengan sebuah nilai pasar yang hipotesis pada titik pisah produk mesti dihitung. Nilai pasar yang hipotesis ditentukan dengan mengurangi tambahan biaya untuk pemrosesan dari nilai pasar dari produk yang selesai. Rumus di sini ada alokasi biaya bersama untuk tiap produk sama dengan total nilai pasar hipotesis tiap produk dibagi dengan total nilai pasar hipotesis semua produk, kemudian dikalikan dengan biaya bersama. Untuk mencari total nilai pasar hipotesis tiap produk, ada unit yang diproduksi tiap produk, kemudian dikali nilai pasar per unit tiap produk, dikurangi dengan biaya pemrosesan setelah titik pisah. Untuk mencari total nilai pasar hipotesis semua produk, dihitung dengan jumlah semua total nilai pasar hipotesis untuk tiap produk. Selanjutnya, metode yang kedua ada metode kuantitatif unit atau metode satuan fisik. Menurut metode ini, kuantitas hasil produksi dipergunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya bersama. Metode menghendaki bahwa produk bersama pada akhirnya harus diukur dalam unit pengukur yang sama. Apabila mempunyai unit pengukur yang berlainan, maka dapat digunakan suatu angka penyebut yang umum. Untuk mencari alokasi biaya bersama untuk tiap produk, sama dengan total unit tiap produk dibagi dengan total unit semua produk, kemudian dikalikan dengan biaya bersama. Untuk mencari total unit semua produk, dijumlah semua unit yang diproduksi. Metode yang ketiga yaitu metode biaya rata-rata sederhana per unit. Menurut metode ini, total biaya bersama dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan untuk mendapatkan biaya per unit dikalikan dengan jumlah unit dari tiap yang diproduksi untuk menentukan porsi biaya bersama yang akan dialokasikan kepada masing-masing produk. Biaya per unit di sini ada total biaya bersama, kemudian dibagi dengan total jumlah unit yang diproduksi. Kemudian untuk mencari alokasi biaya bersama untuk tiap produk, ada biaya per unit dikali dengan jumlah unit dari tiap produk yang diproduksi. Metode yang terakhir ada metode biaya rata-rata tertimbang per unit. Mungkin kita temukan variasi yang sangat kompleks dalam produksi produk bersama seperti kesulitan dalam produksi, jumlah waktu yang diperlukan atau kuantitas tenaga kerja yang dibutuhkan atau ukuran tiap unit, faktor-faktor yang menunjukkan bobot tiap produk yang didasarkan pada kompleksitas tersebut. Oleh karena itu harus dipertimbangkan untuk memperoleh alokasi yang lebih tepat. Untuk mencari alokasi biaya bersama untuk tiap produk, di sini ada total unit rata-rata tertimbang tiap produk dibagi dengan total unit rata-rata tertimbang semua produk, kemudian dikali dengan biaya bersama. Total unit rata-rata tertimbang tiap produk di sini ada jumlah unit yang diproduksi, kemudian dikalikan dengan bobot. Total unit rata-rata tertimbang semua produk ada pada jumlah semua total unit rata-rata tertimbang tiap produk. Akuntansi untuk
produk sampingan. Metode akuntansi yang digunakan untuk memperlakukan produk sampingan dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, ada metode yang hanya melakukan pencatatan terhadap hasil penjualan produk sampingan tanpa menghitung harga pokok produk sampingan tersebut, atau metode tanpa harga pokok atau non-cost method. Yang kedua, metode yang membebankan biaya-biaya produksi ke produk utama dan produk sampingan, atau metode harga pokok atau cost method. Metode harga pokok atau non-cost method. Dalam metode ini terdapat beberapa cara perlakuan terhadap hasil penjualan produk sampingan sebagai berikut. Yang pertama, hasil penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain atau pendapatan di luar usaha. Yang kedua, hasil penjualan produk sampingan diperlakukan dengan sebagai tambahan terhadap hasil penjualan produk utama. Dengan demikian, dalam cara ini pendapatan usaha bertambah. Yang ketiga, hasil produk sampingan diperlakukan mengurangi harga pokok penjualan. Yang keempat, hasil penjualan produk sampingan diperlakukan mengurangi total biaya produksi. Yang kelima, nilai pasar produk sampingan dikurangkan ke total biaya produksi, atau metode nilai pasar atau reversal cost method. Selanjutnya, metode yang terakhir atau yang kedua, ada metode harga pokok atau cost method. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dialokasikan baik ke produk utama maupun produk sampingan, sedangkan harga pokok sampingan ditetapkan sebesar harga beli atau nilai pengganti atau replacement cost yang berlaku di pasar. Harga pokok tersebut dikredit perkiraan barang dalam proses bahan baku. Dengan demikian, biaya produksi atau bahan baku untuk produk utama berkurang. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.